Jadi katarak itu kan merupakan suatu kekeruhan dari lensa yang dimana tadinya normalnya itu lensa itu jernih, karena bertambahnya usia lensa makin lama makin keruh sehingga terganggunya cahaya masuk ke dalam mata. Kalau mata minus itu terjadi karena gangguan dari refraktif. Kalau gangguan refraktif artinya bisa dikoreksi dengan kacamata. Nggak susah, nggak juga menyulitkan pasien, karena pasien datang ke poli, duduk di depan alat slit lamp, kita lihat kekeruhan lensanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kansa Kardina, jumpa lagi bersama saya Dr. Sultan dalam acara kesayangan kita yaitu podcast Gawe Seneng. Oke, Kansa Kardina, ini pada episode ini kita akan kembali sama-sama belajar mengenai topik kesehatan yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kali ini kita akan bahas mengenai suatu penyakit penglihatan lebih tepatnya, yang mungkin sering kita jumpai pada nenek atau eyang-eyang kita begitu ya, yaitu penyakit katarak. Oke, langsung saja kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat top, sangat jos ya di bidangnya, yaitu Dr. Dita Mintardi, spesialis mata. Assalamualaikum Dr. Dita. Ya, waalaikumsalam. Oke, kabar baik ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Dr. Dita ini merupakan dokter mata ketiga yang ada di RSUD Kardina. Jadi pasien mata emang cukup banyak ya dok ya. Iya, jadi dari Kardina tentunya akan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan mata pada hal ini, sehingga dengan cara memenuhi SDM yang tentunya keren gitu dok. Oke, dok langsung aja nih kita akan bahas mengenai penyakit katarak ya dok ya. Oke, jadi sebenarnya pada penyakit katarak apa sih dok yang terjadi pada mata kita gitu dok? Oke. Jadi katarak itu kan merupakan suatu kekeruhan dari lensa yang dimana tadinya normalnya itu lensa itu jernih, karena bertambahnya usia lensa makin lama makin keruh sehingga terganggunya cahaya masuk ke dalam mata. Oke, jadi lensanya keruh ya dok ya, Keruh. makanya bikin burung penglihatannya, namanya seperti itu. Ya. Oke, lalu kemudian tanda-tanda awalnya ada nggak dok yang mungkin sering disepelekan oleh pasien katarak? Oke, untuk tanda awal dari katarak, pertama memang pandangan buram. Buramnya itu seperti apa? Kadang ada yang merasa seperti tertutup kabut, tertutup awan. Kemudian dia lebih sensitif terhadap sinar, lebih silau. Kemudian ada yang pandangannya seperti melihat warna kuning, gitu. Lihat jauh ya silau dia. Silau. Makanya orang-orang sepuh tuh kadang kalau pergian itu juga sering nggak nyaman ya dok ya, karena sering masa silau itu. Oke. Kemudian dok, ini kan seringnya kita orang-orang taunya katarak kan ada orang lansia aja gitu. Bener nggak sih dok? Apakah mungkin di orang lebih muda juga bisa kena katarak? Oh iya, jadi katarak itu memang bisa terjadi pada semua usia. Yang paling sering memang katarak senilis atau terjadi pada usia di atas 50 tahun. Kemudian ada juga yang katarak terjadi pada anak-anak. Yang kita sebut itu biasanya katarak kongenital. Kongenital itu terjadi sebelum atau setelah lahir, kemudian usia di bawah 1 tahun, itu kongenital. Oke. Yang pada terjadi usia dewasa muda bisa juga terjadi. Penyebabnya apa? Biasa karena trauma. Biasa kalau usia muda kecelakaan motor tuh. Oke. Itu paling sering. Oke. Berarti mulai dari usia bayi ibaratnya itu ya sampai lansia bisa berisiko terkena katarak semua itu. Iya. Tapi dengan penyebab yang berbeda-beda. Gitu ya dok ya. Oke. Lalu dok, ini sarannya masyarakat itu membedakan ya dok antara apakah ini katarak atau sekedar penyakit mata minus biasa atau plus biasa, atau mungkin sakit mata yang lainnya misalnya yang cukup berat, glaukoma misalnya ya dok. Itu ada perbedaan yang jelas nggak? Oh iya. Yang namanya kelainan mata kan biasa memang pasien datang dan keluhan pandangan kabur. Di sini kita lihat lagi kalau katarak itu terjadi karena kekurangan dari lensa.
Kalau glaukoma itu akibat terjadinya kerusakan saraf optik mata, biasanya karena tingginya tekanan bola mata. Nah, kalau pasien-pasien glaukoma dia lebih sering mengeluhkan memang kayak ada beberapa yang keluhan pandangan gelap sebagian, pandangan perifernya menyempit. Kalau mata minus itu terjadi karena gangguan dari refraktif. Kalau gangguan refraktif artinya bisa dikoreksi dan kacamata. Kalau katarak kan tidak bisa dikoreksi dan kacamata. Nggak bisa. Iya. Oke. Jadi kalau katarak itu gampangnya, kadang kan ada masyarakat yang datang ke optik langsung, Dok. Kita bikin kacamata. Lah kok nggak bisa masih burung aja bisa, gitu ya, Dok ya. iya. Oh, itu tanda katarak gitu ya. Oke. Terus Dok, kemudian Dok, dokter untuk mendiagnosis katarak apakah susah? Kadang masyarakat kan mau ke dokter takut ya, dicek macam-macam, harus kontrol macam-macam begitu, Dok. Ya, kalau untuk pemeriksaan katarak sih sebenarnya nggak susah, nggak juga menyulitkan pasien, karena pasien datang ke poli, duduk di depan alat slit lamp, kita lihat kekeruhan lensanya, derajatnya ringan atau udah berat, udah gitu doang. Simpel itu ya, Dok ya? Iya. Oh iya, jangan takut berarti. Iya, itu cukup duduk di dokternya yang periksa ini langsung selesai gitu ya, Dok ya. Oh iya. Atau nggak susah ya katarak itu ya? Oke. Lalu Dok, untuk katarak itu kan kadang atau sering malah ya dijumpai ada masyarakatnya harus dioperasi katarak begitu. Nah, ini apakah ada waktu-waktu tertentu kapan paling baik dioperasi atau bagaimana, Dok? Oh ya. Untuk waktu operasi tindakan itu tidak perlu harus nunggu sampai kataraknya tebel, tidak perlu tunggu harus sampai parah. Sebenarnya kalau udah mengganggu aktivitas sehari-hari dari pasien tersebut, boleh untuk dilakukan tindakan operasi atau udah muncul tanda-tanda komplikasi. Kalau boleh tahu komplikasinya apa ya, Dok? Misal kataraknya udah saking maturnya, dia lama-lama jadi glaukoma, bisa jadi glaukoma. Jadi tadi itu ya, Dok ya, yang penyempitan pandangan dan segala macam itu ya, Dok ya. Oh begitu. Makanya jangan sampai tunggu dia komplikasi. Jadi intinya kalau semakin sudah terganggu aktivitas, itu jangan ditunda buat diperiksa begitu ya. Iya. Oke, supaya bisa lebih cepat ditangani begitu ya, Dok. Oke deh. Kemudian Dok, yang harus diperhatikan pada pasien yang pasca operasi katarak. Yang harus diperhatikan pasca operasi katarak. Biasanya kan karena itu operasinya operasi minor sih sebenarnya. Cuman pasien juga harus diperhatikan, jangan sering ngucek mata, terus pada saat tidur matanya ditutup, karena kan suka refleks tuh mata ngucek-ngucek tuh pada malam hari kan. Terus hindari masuknya air ke dalam mata selama kurang lebih 1 bulan lah kurang lebih ya. Kemudian tidak disarankan untuk melakukan aktivitas berat. Misalnya angkat berat gitu ya, Dok? Ya, kemudian yang pasti harus juga meneteskan obat sesuai anjuran. Kadang kan pasien lupa netes gitu seringnya. Iya. Jadi tadi apa ya, Dok? Jangan usap-usap mata. Terus disarankan pakai nutup mata ya, Dok, saat itu. Iya, pakai nutup mata. Kemudian obat tetes teratur. Kurangi yang ini angkat berat. Angkat berat juga. Oke. Kadang yang susah itu ya, Dok, yang pedang-pedang pasar gitu ya, Dok. Itu harus hati-hati berarti ya. Oke. Kemudian Dok, apakah ada resiko kambuh, Dok, sudah dioperasi? Bisa balik lagi nggak kataraknya kira-kira? Jadi memang kalau katarak sudah diambil ya tidak akan kembali lagi. Cuman ada beberapa kasus yang memang itu disebutnya posterior capsule opacity. Memang jadi timbul lagi kekeruhan di kapsul posteriornya, dan itu bisa dilakukan dengan tindakan ya laser NDA. Itu terjadi biasanya dalam kurun waktu 5 tahun setelah operasi. Oh gitu. Di laser berarti ya? Di laser. Oke. Berarti kemungkinan masih bisa, tapi lokasinya berbeda gitu. Oke. Kemudian untuk pengobatan katarak, Dok, mulai dari obat-obatnya sampai tindakan operasinya, apakah tanggung BPJS, Dok? Ini paling penting. Oh iya. Iya, alhamdulillah sih kalau sekarang katarak memang udah ditanggung BPJS. Prosesnya juga gampang sih. Rujukan dari puskes ke rumah sakit yang ada dokter spesialis udah bisa. Ini enak ya, Dok ya. Berarti seperti biasa ya, Dok, minta rujukan ke FKTP yang di puskesmas atau klinik pertama ke rumah sakit yang ada tes matanya begitu ya, Dok. Iya, serba mudah sekarang ya, ada BPJS ya. Dan yang terakhir nih, Dok, apakah
ada mitos-mitos terbesar atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai katarak, Dok, yang pernah dokter dengar? Ya. Dan mungkin untuk kita luruskan sama-sama gitu, Dok. Ya. Mitos pertama mungkin orang taunya bahwa katarak itu emang penyakit lansia, ternyata enggak kan, bisa juga terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Mitos yang pertama itu. Mitos yang kedua itu kan dia bilang penggunaan obat tetes nih bisa menghilangkan katarak. Ada kan iklan-iklan di radio pakai obat tetes herbal. Banyak, Dok. Nah iya, itu mitos. Karena memang untuk obat katarak sendiri, untuk menghilangkan katarak ya tindakannya harus tindakan bedah gitu. Terus udah sih mitosnya itu. Oke. Jadi yang pertama, katarak itu sebenarnya di awal ya, Dok, ya, bisa mengenai segala usia. Lalu yang kedua ya tindakannya emang harus oleh profesional ya, Dok. Iya, nggak boleh asal tetes-tetes aja begitu ya, Dok, ya. Oke. Jadi obat tetes mata tuh sebenarnya fungsinya untuk memperlambat proses kekeruhan lensa tadi. Gitu. Jadi bukan untuk menghilangkan kataraknya, tapi memperlambat. Obat tetes juga harus dapetnya dari dokter, bukan obat tetes yang dia beli di herbal gitu. Iya. Itu yang penting. Oke, Dok. Kita sudah selesai, Dok, ya, kita bahas. Oke. Apakah dokter ada mungkin take home message, Dok, untuk Kansa Kardina? Iya, Dok. Baiklah, untuk teman-teman RSUD Kardina, sahabat Kardina, ada baiknya kita aware dengan lingkungan sekitar, misalnya punya orang tua atau punya saudara yang kira-kira ada keluhan pandangan buram, bolehlah untuk segera dilakukan pemeriksaan ke dokter mata terdekat. Oke, terima kasih, Dok. Dokter berarti melayani di Kardina di hari apa ya, Dok, ya? Di hari Selasa Sabtu itu di poli di atas, kalau hari Rabu poli bawah. Dewa Daru ya. Dicatat ya teman-teman Kardina ya. Oke, Dokter. Ini kayaknya sudah selesai, Dok, yang kita bahas pada hari ini. Atur nuwun, Dok, atas ilmunya, sharing-sharingnya ya, Dok, ya. Oke, Kansa Kardina. Demikian yang dapat kita bahas, kita sharing bersama Kansa Kardina. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.